Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kuliah biologi dengan saya Raul Fadilon. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang morfologi dan perkembangan tumbuhan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu botani, kemudian yang kedua tentang tanaman secara umum. Kemudian tujuan atau capaian yang ingin diharapkan didapatkan yaitu pertama mahasiswa mengetahui tentang ilmu botani secara umum, kemudian mahasiswa mengetahui aplikasi dari ilmu botani, kemudian mahasiswa mengetahui tentang habitus tanaman. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang botani. Botani merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari spesifik pada tanaman. Nah, namun pada perkembangannya, ilmu botani juga dibagi lagi atau memiliki cabang ilmu. Yang pertama, taksonomi tumbuhan yang mempelajari tentang klasifikasi dari tumbuhan. Kemudian sistematika tumbuhan yang mempelajari tentang kekerabatan filogenetik, kemudian evolusi dari tanaman atau tumbuhan. Kemudian fisiologi tumbuhan merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sistem yang terjadi di dalam organ tumbuhan atau cara kerja di dalam tanaman. Kemudian genetika tumbuhan yang mempelajari tentang hereditas tanaman dan pewarisan sifat. Kemudian ada anatomi tumbuhan yang mempelajari tentang organ dalam tumbuhan. Kemudian ekologi tumbuhan yang mempelajari tentang seluk-beluk dari lingkungan tumbuhan dan bagaimana dampak tumbuhan terhadap biosfer. Kemudian ada hortikultura yang membahas tentang tanaman budidaya atau tanaman pangan. Ada etnobotani, membahas tentang pemanfaatan tanaman sebagai bahan obat herbal. Kemudian palinologi yang terakhir yaitu yang membahas tentang polen atau serbuk sari dan seluk-beluknya. Nah, di sini ilmu botani ini diharapkan memiliki aplikasi yang luas di berbagai macam sudut kehidupan. Contohnya di dalam bidang pekerjaan, seseorang yang telah mempelajari botani diharapkan mampu menerapkan ilmunya, mengaplikasikan ilmunya di bidang tanaman seperti tanaman organik, dapat berwirausaha sebagai membuat tanaman organik, kemudian sebagai kurator untuk mengkoleksi herbarium, ya kurator, kemudian dapat juga berwirausaha untuk menanam secara hidroponik, ini yang sederhana, yang kemudian yang lagi viral dan tren yang sedang berkembang di Indonesia dan negara-negara lain yaitu kultur jaringan tanaman. Ini biasanya orang yang dari biologi yang ingin menjadi research and development dapat bekerja sebagai di lab kultur jaringan ya. Kemudian dapat menjadi petani bunga. Ini biasanya saat wisuda atau ada kematian, kita bisa menjual bunga kita sebagai buket bunga asli. Ini bisa ya kita bisniskan. Kemudian ini sebagai peneliti di herbarium Bogoriense. Ini di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Cibinong ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang morfologi dan perkembangan tumbuhan. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, morfologi dan perkembangan tumbuhan ini merupakan cabang ilmu botani yang mempelajari struktur luar tubuh tumbuhan. Bisa disebut dengan morfologi atau fitografi atau fenotipe ya bahasa genetikanya. Fenotipe yang tampak dari luar. Karakter
ciri atau sifat tumbuhan yang nampak di bagian luar. Ini ya, morfologi tumbuhan. Ini tumbuhan utuh itu kalau dibagi menjadi ada dua, stem root, vegetative root, dan generative organ. Yang pertama system root, ini akar ya. Kemudian vegetative root terdiri dari batang, dahan, daun, dan generative organ yaitu buah, biji, dan bunga. Akan kita diskusikan lebih lanjut nanti di slide selanjutnya. Nah, ini dia organ vegetatif tumbuhan. Nah, organ vegetatif tumbuhan ini dari kata vegetatif, artinya perkembangbiakan secara tak kawin. Jadi tidak perlu adanya penyerbukan jika tumbuhan itu ingin berkembang biak melalui secara vegetatif. Contohnya secara cangkok, menempel, kemudian stek ya. Itu contoh perkembangan vegetatif. Nah, untuk perkembangan vegetatif ini, organ yang digunakan ini seperti bisa batang. Kita bisa menyangkut batang, kemudian daun ini bisa kita kultur secara kultur jaringan, kemudian ini akar ya, kemudian batang bisa dicangkok dan akar ini juga bisa kita tumbuhkan. Jadi kalau secara seluler dia tidak memerlukan pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina untuk menciptakan kromosom yang diploid ya. Dia hanya dipotong atau dibelah kemudian ditumbuhkan sehingga bisa berkembang biak. Kemudian, nah, beda dengan organ generatif. Nah, di sini ada flower atau bunga, fructus, buah, dan seed, biji. Di mana ini merupakan organ perkembangbiakan yang secara alami pada tumbuhan, ini secara generatif, di mana adanya pertemuan atau di tanaman itu penyerbukan antara putik dan benang sari, sehingga menghasilkan embrio yang kemudian embrio itu berupa biji yang disimpan di dalam buah. Analoginya buah ini seperti rahim ya pada hewan atau pada manusia. Jadi ini embrio di dalam biji ini, kemudian disimpan di dalam buah. Nah, organnya ini supaya dia dapat penyerbukan sehingga ada bunga ya. Oke, lanjut. Dan ini rentang hidup dan habitus. Tanaman itu dibedakan menjadi tanaman ternak atau herba. Merupakan tanaman yang tidak berkayu dengan ciri berbatang lunak agak berair. Nah, untuk rentang hidup, tanaman itu dibedakan menjadi 3. Annual, biennial, dan perennial. Kalau annual, itu ingat kata kuncinya, annual, satu siklus dalam 1 tahun atau 1 musim dalam 1 tahun. Contohnya, merupakan pertumbuhan kecambah sampai dengan mati di mana 1 siklus 1 musim. Kalau biennial dari kata B, 2, di mana pertumbuhan kecambah sampai dengan mati itu mengalami 2 siklus atau musim. Kemudian perennial yaitu pertumbuhan yang memerlukan beberapa siklus atau tahun. Jadi dalam 1 tahun itu dia bisa menghasilkan 2 kali regenerasi atau 2 kali menghasilkan buah dan biji ya. Jadi setiap 1 tahun dalam 1 tahun itu dia bisa beberapa kali menghasilkan buah dan biji. Itu kalau perennial. Kalau biennial itu dalam 1 tahun tersebut bisa 2 kali menghasilkan buah dan biji. Kemudian kalau annual itu dalam 1 tahun hanya bisa menghasilkan 1 siklus buah dan biji. Contoh tanaman yang annual adalah Gerbera jamesoni. Kemudian yang biennial Beta vulgaris atau tanaman bit, dan perennial contohnya mawar Rosa sinensis. Nah, biasanya tanaman yang perennial ini merupakan tanaman yang berkayu, sedangkan annual merupakan contohnya tanaman-tanaman palawija atau tanaman hortikultura ya. Nah, tadi yang tumbuhan yang ternak, sekarang tumbuhan berkayu, woody plant ya.
Ini dibedakan menjadi dua lagi, yaitu semak dan pohon. Kalau semak, di mana tidak ada batang utama, tidak ada pokok utama, di mana cabang-cabang muncul di atas permukaan tanah. Jadi satu pohon itu terdapat banyak cabang, namun itu dari titik yang sama. Ini contohnya ini ya di gambar. Kita pakai ini. Nah, ini dari satu titik tumbuh ini muncul beberapa cabang. Jadi dia tidak ada pokok. Nah, lebih kurang ukurannya itu sama. Nah, ukurannya sama. Ini juga semak. Nah, berbeda dengan yang tanaman berkayu, di mana di sini ada pokok utama. Nah, dari pokok-pokok utama itulah tumbuh cabang-cabang. Dan ukurannya pun berbeda antara pokok utama dan cabang. Kalau cabang lebih kecil. Ini juga tanaman berkayu. Nih, pokok utama dan di atasnya ini terdapat cabang-cabang. Tuh ya, antara tumbuhan berkayu itu dibagi dua, yaitu semak dan pohon. Selanjutnya, terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan tempat atau cara hidup tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan terestrial. Teresteri berarti darat ya. Merupakan tumbuhan yang hidup di darat. Kemudian aqua atau hidro itu merupakan air. Berarti tanaman yang hidup di air. Kemudian tumbuhan rawa ini merupakan tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungan yang memiliki kadar asam yang cukup tinggi ya. Karena di rawa itu pH dari air yang ada di rawa itu biasanya asam. Kemudian epifit, berarti tepi, merupakan tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain. Dan liana, tumbuhan yang memanjat atau merambat tanpa organ khusus. Bedakan dengan liana dan vine. Nanti kita cari tahu apa perbedaan liana dan vine. Kalau vine itu tumbuhan yang memanjat atau merambat dengan organ khusus. Nah, di sini yang contoh, saya akan berikan contoh. Yang terestrial ini contoh yang gambar A. Ini ada padang rumput. Ini hidup di darat. Rumput ini termasuk golongan Germinaceae kalau nggak salah. Kemudian aquatic, hidrofit, contohnya teratai. Kemudian tumbuhan yang tumbuh di rawa, contohnya padi, zeamais. Kalau ini yang sejenis rumput-rumputan juga, tapi ini hidupnya di rawa ya. Ini masih berkerabatan dengan rerumputan. Kemudian kalau epifit, contohnya anggrek, ini menempel di pohon. Kemudian liana, nah di sini contohnya telang. Telang ini dia tidak memiliki organ khusus yang digunakan untuk menempel di batang. Dia hanya tumbuh, kemudian mungkin ke arah tanaman lain sehingga rebah. Nah, seakan-akan dia merambat, padahal dia tidak merambat. Telang ini tidak memiliki organ khusus untuk merambat. Nah, sedangkan yang vine dia memiliki organ khusus, contohnya pepper beetle atau sirih di sini. Nah, kita perhatikan di sirih ini organ khususnya itu berupa akar. Nah, di sini ada akar yang digunakan untuk memanjat. Nah, di sini. Oke, itu ya bedanya antara liana dan vine. Nih, selanjutnya ada tumbuhan yang beradaptasi dengan lingkungan yang kering. Itu dibagi menjadi dua, sukulen dan xerophyt. Apa bedanya? Kalau sukulen itu dia hidup di lingkungan yang kering. Namun batang dan daunnya tebal dan berdaging yang berfungsi untuk menyimpan air. Nah, contohnya ini ya. Ini sukulen. Kalau yang pernah dengar atau pernah melihat terarium, ya terarium ini biasanya digunakan tanaman yang sukulen. Tanaman ini tidak memerlukan banyak air untuk hidup sehingga cocok dijadikan terarium. Ini daunnya tebal dan berdaging. Di dalam daunnya ini terdapat kandungan air. Nah, kalau xerophyt dia sama tumbuh di lingkungan yang kering, tetapi
daunnya ini beradaptasi menjadi duri. Daunnya kecil, kemudian keras dan kaku. Nah, sebenarnya duri pada kaktus ini merupakan daun. Daun ini dimodifikasi di lingkungan kering untuk mencegah terjadinya transpirasi. Oke, transpirasi tersebut merupakan penguapan air yang ada di dalam tanaman. Nah, karena kaktus ini kekurangan air, hidup di lingkungan kering, maka dia mengurangi bidang luas daun sehingga transpirasi tersebut dapat dikurangi. Kemudian halofit. Kalau halofit berasal dari kata halo, merupakan tumbuhan yang beradaptasi dengan salinitas atau garam yang tinggi. Bisa berupa sukulen atau dengan sistem akar yang intensif. Ini contohnya tanaman bakau atau mangrove. Nah, di sini kita ketahui bersama bahwa mangrove itu di dekat tepi-tepi laut, sehingga air yang digunakan dari tanaman ini itu jelas mengandung garam yang tinggi, sehingga lingkungannya hipertonis. Nah, untuk itu dia beradaptasi